Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, kami Mas Suci, mahasiswa Fakultas Hukum di UNISI, Universitas Islam Negeri Hidayat. Pada saat ini kami ingin mempresentasikan tentang berbicara tentang perbandingan hukum alam dan hukum positivisme. Jadi ya, hukum alam dan hukum positivisme ini adalah dua aspek hukum yang sangat penting ya, dalam hukum tersebut. Akan tetapi dari dua teori hukum tersebut banyak terjadi perbedaan ya, dari sudut pandang yang berbeda. Apakah berlakunya atau mungkin tujuannya. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama kami ingin menyampaikan tentang teori hukum alam. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa hukum alam ini adalah ya teori hukum yang paling tua dalam teori hukum. Jadi hukum yang paling tertua itu adalah hukum alam. Ya, paling tua, paling dulu adanya dibandingkan dengan hukum-hukum yang lainnya. Kemudian teori hukum alam dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ya teori hukum alam irasional. Artinya ya irasional itu artinya adalah sesuatu hal yang tidak logis, tidak masuk akal, yaitu irasional. Ya, hukum ini bersumber dari Tuhan. Ya, tokohnya adalah Thomas Aquinas. Jadi Thomas Aquinas itu mengatakan bahwa hukum itu berasal dari Tuhan. Makanya hukum itu ada moral dan etika. Ya, moral dan etika. Kalau kita identik dengan adab atau karakter. Kemudian yang kedua, aliran rasional. Artinya bahwa hukum bersumber dari rasio manusia. Ya, jadi hukum itu bersumber dari rasio pemikiran, ya, atau akal atau budidaya manusia. Jadi akal itu sangat menentukan hukum. Itu adalah aliran rasional. Ya. Tokohnya adalah salah satu tokoh ya rasio ini adalah Immanuel Kant. Kemudian masih berkaitan dengan teori hukum alam, hukum yang tidak berlandaskan moral dan etika bukan hukum dan tidak bisa dijadikan hukum. Jadi hukum yang tidak berdasarkan moral dan etika itu bukanlah suatu hukum, tidak bisa dijadikan hukum apabila tidak sesuai dengan moral dan etika. Ya, moral dan etika ya. Kemudian ya salah satu tokoh yang mengatakan bahwa ya Socrates mengatakan bahwa hukum harus mencapai kebajikan dan keadilan. Plato juga mengatakan bahwa hukum adalah instrumen untuk menghadirkan
keadilan. Jadi hukum itu adalah salah satu alat instrumen untuk menghadirkan sebuah keadilan. Tanpa menghadirkan sebuah keadilan, maka itu bukanlah hukum. Ya, bukanlah hukum. Kemudian Saint Augustinus, ya, dia juga mengatakan bahwa hukum yang ada adalah hukum yang berasal dari Tuhan, yang bersifat abadi. Ini Saint Augustinus, ya, dia mengatakan bahwa hukum yang adil itu adalah hukum yang berasal dari Tuhan, yang bersifat abadi, kekal, ya, berasal dari Tuhan. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi kesimpulan dari teori hukum alam, ya, hanya sebatas pada instrumen untuk mencapai keadilan atau alat untuk mencapai keadilan. Jadi teori hukum alam itu menitik beratkan pada keadilan. Ya, oleh sebab itu keadilan adalah suatu hal yang esensial, ya, esensial atau suatu hal yang penting dalam hukum alam. Kemudian, ya, dalam teori hukum alam, ya, memandang bahwa hukum mempunyai kekuatan mengikat karena hukum tersebut mempunyai nilai keadilan. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua berkaitan dengan teori hukum positivisme atau hukum positif. Hukum positif. Ya, hukum positif. Dalam teori hukum positif ini, ya, hukum sebagai sarana untuk menciptakan kepastian hukum. Ya, jadi hukum itu adalah salah satu sarana untuk mencapai atau menciptakan kepastian hukum. Ini dalam teori hukum positivisme. Jadi artinya bahwa ketika hukum itu ada, berarti ada kepastian hukum. Ya. Contoh yang umpamanya ada tindak pidana begini, begitu, dan seterusnya, maka hukumnya jelas. Ya, hukumnya seperti ini, seperti itu, dan seterusnya, itu jelas. Atau mungkin tindak korupsi dan seterusnya, itu hukumnya jelas. Jadi itu adalah kepastian hukum. Hukum sebagai sarana untuk menciptakan kepastian hukum, maka harus dipisahkan dari nilai baik, buruk, adil, atau tidak adil. Jadi, ya, dalam teori positivisme ini, ya, mengesampingkan tentang adil atau tidak adil, ya, baik atau buruk. Yang penting adalah kepastian hukum. Kemudian teori hukum positivisme juga mengatakan bahwa hukum sebagai perintah, ya, perintah dari yang berdaulat atau penguasa atau raja. Itu perintah dari yang berdaulat. Kemudian salah satu tokoh, ya, tentang teori hukum positivisme yaitu adalah Jeremy Bentham. Ya, Jeremy Bentham ini adalah salah satu tokoh yang sangat menolak tentang teori hukum alam. Dia sangat kontra dengan teori hukum alam. Ya, sangat kontra. Kemudian kata Bentham, ya, hukum itu perintah dari penguasa yang berdaulat. Ya, aturan yang dibuat oleh penguasa yang berdaulat, yang berkuasa. Apakah itu presiden, raja, atau mungkin sultan, dan seterusnya. Oleh sebab itu, ya, aturan yang tidak dibuat oleh penguasa, ya, yang tidak dibuat oleh penguasa atau pemerintah yang berdaulat itu hanya sebatas kebiasaan saja. Ini kata Bentham, kata Jeremy Bentham. Ya, kemudian Hans Kelsen juga mengatakan demikian, bahwa teori hukum positivisme juga mengatakan bahwa perintah, ya, bahwa
hukum positivisme itu adalah perintah dari yang berdaulat. Ya, kesimpulannya dari teori hukum positivisme adalah ya adanya pemerintah yang berdaulat, kemudian yang kedua adalah adanya kepastian hukum. Jadi ini yang membedakan antara teori hukum alam dan teori positivisme. Ya, dari pemaparan ini dapat kita simpulkan bahwa ya, yang pertama, teori hukum alam yaitu menitik beratkan pada keadilan. Ya, keadilan. Di sana adanya etika dan moral. Akan tetapi ya berbeda dengan teori hukum positivisme yang mengatakan bahwa hukum itu ya adalah perintah yang dibuat oleh pemerintah yang berdaulat. Ya. Yang kedua adanya kepastian hukum, itu adalah teori hukum positivisme. Kemudian ada beberapa hal yang mungkin menurut kami ya pertentangan antara dua teori ini itu sangat sulit untuk dikompromikan. Sangat sulit dikompromikan. Dan seandainya bisa dikompromikan ini, maka ya ini sangat bagus sekali. Apabila ya hukum positivisme ya itu sesuai dengan hukum alam, itu alangkah sangat baik sekali. Ya, tapi dari berbagai literatur yang kita baca ternyata sulit untuk dikompromikan. Ya, mungkin Bapak Ibu itulah yang dapat kami sampaikan. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan ya tentang materi ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.